Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di Mapel Pemrograman Dasar kita akan membuat contoh program dari sebuah percabangan atau kondisi. Jika kemarin kalian sudah mencoba membuat sebuah contoh kalimat menggunakan kondisi, maka kalimat yang kalian buat akan kita coba terapkan menjadi sebuah program ya. Bagaimana untuk penerapannya? Kalian harus melihat video ini sampai selesai ya. Jadi memang kemarin saya lihat beberapa tentang soal yang ada jika dan maka ya. Beberapa kalian sudah membuat, ada yang tepat, ada yang kurang tepat. Jadi nggak semuanya yang kalian buat itu bisa diterapkan di program. Nah, kita ambil contoh saja nanti menggunakan angka-angka saja. Jadi yang bukan angka nanti akan sulit untuk diterapkan. Jadi itu akan kita bahas lebih lanjut insya Allah kalau ada kesempatan lagi. Nah, di dalam program Pascal, jika dan maka ini tidak akan kebaca karena ini adalah sebuah bahasa Indonesia, maka akan kita ubah menjadi if then seperti ini ya, if then seperti ini ya. Jadi kalimat yang kalian buat akan kita terapkan menjadi if then. Nah, sebelum itu untuk struktur penulisan kondisi atau percabangan memiliki struktur seperti ini. If penulisannya, kemudian kondisinya apa? Jadi kita tulis kondisinya di dalam kurung ini, kemudian ada then. Di bawahnya then atau di dalamnya then ada begin untuk pembuka dan end, end untuk penutup. Nah, end di sini kita tidak menggunakan titik ya, tapi titik koma. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan lagi lebih lanjut. Jadi untuk penulisannya seperti biasa menggunakan right line. Kita letakkan di sebelah sini. Lihat, titik. Ini pernyataannya apa nanti? Nah, di sini pernyataannya wajib pernyataan benar. Jika kondisi ini salah, maka pernyataan ini tidak akan dijalankan karena ini hanya khusus untuk yang benar. Jadi misalkan kondisinya ini saya buat angka, kita punya angka 5 misalkan seperti 5 ini lebih besar dari 7 enggak? Secara logika manusia saja 5 kan pasti lebih kecil dari 7. Maka jika pernyataan atau kondisinya saja salah, maka ini tidak akan dijalankan. Tapi jika ini benar, maka ini dijalankan. Misal, 5 lebih besar dari 3. Nah, ini kan benar. Maka di sini kita tulisi pernyataan benarnya seperti apa. Contoh penulisannya bebas ya. Di dalam petik ini bebas kalian mau nulis apa untuk pernyataan benarnya. Misalkan, Anda benar seperti ini ya. Jadi kalau ini benar, maka ini tampil. Tapi kalau ini sudah salah, maka ini tidak akan ditampilkan. Nah, seperti itu ya logikanya. Jadi ini penulisan program dasarnya saja. Maka kita akan gabung dengan program seutuhnya. Kita balik ke program Pascal ya. Jadi ini Pascal, kita akan nulis. Pertama, kita buat judulnya dulu seperti biasa ya. Misalkan program namanya program kondisi. Kasih titik koma. Kemudian kita tulis begin ya seperti biasa, kemudian ada penutupnya end titik. Nah, karena begin dan end ini bagian dari program utama, maka ini harus titik. Kalau tadi kan titik koma. Nah, tulisannya di dalamnya ini. Jadi kalau ada if, kemudian kondisinya apa, kita tulis di dalam sini nanti. Then, nah, kemudian di bawah sini kita kasih begin lagi seperti ini. Begin dan end. Nah, karena n-nya ada 2, maka yang di dalam if ini harus pakai titik koma. Kalau ini titik, maka program akan berhenti di sini. Program akan error. Karena n ini kan bagian dari if. Jadi, nggak bisa. Kalau ada double n gini, berarti harus ada titik koma, bukan titik. Kalau titik 2 nanti error. Nah, pernyataan benarnya kita tulis di sini. Right line. Buka kurung, titik misalkan seperti ini ya. Nah, program yang ada di Notepad barusan kita akan terapkan di Pascal. Nah, kondisinya adalah 5 lebih besar dari 3. Oke ya. Ini kan salah. Kita ganti ke 7 seperti ini misalkan. 5 lebih besar dari mohon maaf, ini benar ya. 5 lebih besar dari 3 ini benar, maka di sini pernyataan benar kita tulis Anda benar, seperti itu di dalamnya petik 1 ya.
kemudian kita compile. Sukses, kita run. Mohon maaf, di sini kurang readline ya, supaya program bisa membaca. Readline titik koma seperti ini. Dan kita run. Nah, Anda benar. Artinya, kondisi yang kita jalankan ini benar, makanya akan tampil. Tapi jika ini salah, 5 lebih besar dari 8 misalkan. Ini kan jelas salah. Coba kita jalankan. Loh, tidak akan keluar apa-apa, karena pernyataan salahnya kita tidak menulis apapun. Jadi, yang benar saja yang kita tulis. Maka dari itu, kita membutuhkan yang namanya else untuk pernyataan salah. Jadi program nggak ngeblank hitam ya. Seperti contoh, misalkan kalian memasukkan password Facebook salah, maka kan ada tulisannya, password salah. Tapi jika kamu memasukkan benar, maka kan langsung bisa login. Nah, sama, program itu punya logika seperti itu. Kalau benar, kita anggap saja bisa login ya, tapi ini kita tampilkan tulisan. Tapi kalau salah, kita juga harus membuat tulisan biar nggak bingung kok ngeblank gitu kan ya. Nah, kalau kita pakai else, maka titik koma di end ini kita hapus dulu seperti ini. Kemudian kita tulis else seperti ini. Kemudian kita tambahi pernyataan juga, ada begin, ada end, titik koma. Nah, titik koma di sini kita ganti ke bawah supaya ini dibaca satu bagian program, satu kode program. Jadi di sini biarkan kosong, tapi diganti di sini. Itu kalau ada else. Kalau nggak ada else, titik komanya ditaruh di sini, gitu ya. Kemudian di sini kita tulis pernyataannya, write learn. Misalkan Anda salah, itu ya. Ini kan salah, berarti yang tampil harusnya ini, bukan ini. Nah, kita coba compile dulu. Sukses, coba kita jalankan. Nah, Anda salah. Karena kondisi ini salah, maka yang tampil ini. Kalau kondisi benar, maka ini. Jadi secara logika seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba terapkan pada kalimat yang kalian buat. Nah, kita cek dulu di kerjaan kalian kemarin. Kita cari yang angka-angka saja ya, biar nggak repot. Karena nanti kalau pakai huruf, nanti beda lagi kode programnya. Yang mana ya? Ini aja wis, yang paling atas. Jika saya memiliki uang 1.000 untuk membeli pulpen, jika punya uang 1.000 maka bisa membeli pulpen. Tapi jika kurang dari 1.000 maka hanya bisa membeli pensil. Oke, coba kita terapkan di program ini. Anggap saja kita punya uang 200. Nah, sedangkan harganya itu 1.000 ya. Sama dengan, kita pakai sama dengan, karena mentoknya kan harganya 1.000. Jika kita punya uang 200, sama nggak dengan 1.000? Kan jelas nggak sama. Maka ini adalah pernyataan salah. Kita tulis di sini. Salahnya adalah Anda dapat pensil. Jadi salahnya pensil ya, karena tidak 1.000 uang kita. Kalau uang kita 1.000, maka Anda dapat ballpoint seperti ini. Nah, kita coba compile. Sukses, kita jalankan. Karena uang kita 200, coba kita run. Anda dapat pensil. Nah, sekarang uang kita ganti 1.000. Karena harga ballpoint kan 1.000 ya. Seperti ini. Jika uang kita 1.000 dan harga ballpoint 1.000, maka yang tampil yang benar ya. Compile, kemudian kita run. Nah, Anda dapat ballpoint. Coba uang kita 2.000. Lebih dari 1.000, apakah yang akan tampil? Kita compile, sukses. Kita jalankan. Anda dapat pensil. Loh, kenapa bisa dapat pensil? Uang kita 2.000. Nah, itu tergantung dari operator yang kalian gunakan. Jadi, jangan pakai sama dengan. Kalau sama dengan, ini harus sama persis dengan ini. Meskipun uang kalian lebih, kalau logikanya pakai sama dengan, ya nggak bisa. Kita harus ganti. Jika uang kita lebih dari 1.000, maka dapat ballpoint. Tapi jika uang kita kurang dari 1.000, maka dapat pensil. Nah, ini logika yang benar. Kita run, harusnya ini dapat ballpoint. Nah, coba uang kita 1.200, misalkan seperti ini. Dapat apa? Nah, sama ya, dapat ballpoint, karena yang penting lebih dari 1.000 dapat ballpoint. Tapi kalau kurang dari 1.000 dapat pensil. Nah, mungkin segini saja ya untuk contoh kode programnya. Silakan terapkan kalimat yang sudah dibuat kemarin, minggu kemarin, menjadi sebuah program seperti ini. Oke,
Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.